Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, bapaknya enggak ada. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus senantiasa kita jaga. Dan salah satu bentuk penjagaannya adalah mengenal agama ini dengan baik, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islamlah secara menyeluruh. Dan juga tadi dibacakan ayatnya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang turun dari Allah, yang harusnya orang beriman itu tidak boleh ragu. Nah, ben boten ragu nggih kedah belajar. Karena nek boten belajar nggih nanti ragu jadinya. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak meragukan sedikit pun dari Islam, enggak ragu sedikit pun dari ajaran Islam, selama itu bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis Nabi SAW yang tidak dhaif dan tidak palsu, maka dia imani, maka itulah orang-orang yang disebut as-siddiq. Dan orang-orang as-siddiq ini yang dapat posisi yang mulia. Nah, ini pendahuluannya, karena jenengan tema yang rada berat, yaitu tentang wanita-wanita yang jelek. Nah, sampai pada poin yang ke-8, yaitu wanita yang merusak rumah tangga orang lain. Enten mboten? Enten, yang mboten ten mriki to. Maksudnya dalam kehidupan kita niku kita sering melihat teman-teman ten TV, ten nopo lah niku. Nah, ternyata Nabi 1500 tahun yang lalu sudah mengabarkan. Nabi bersabda, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha. Bukan umatku, bukan golonganku orang yang melakukan khabbaba, tahbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi hadisnya sahih. Di sini ada kata atau istilah tahbib. Tahbib niku napa? Nah, Imam Ad-Dhahabi menjelaskan yang namanya tahbib yaitu merusak hati wanita terhadap suaminya. Beliau berkata, ifsadu qalbil mar'ah ala zaujiha, merusak hati wanita terhadap suaminya, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi kadang enten biaya setri niku nyeritake rumah tanggane pada orang yang tidak tepat. Ngapunten. Nah, sing dijak cerita orang yang gelo kali garwane. Nah, sing cerita pengene dikei masukan solusi supaya rumah tangganya baik, ning malah dikompori. Wis nek wong ngono kuwi lanangan ngono kuwi mending ditinggal wae. Padahal jane masalahe mung soal mau goreng tahu apa tempe. Nah, makanya ibu-ibu dirahmati Allah nggih, ndak semua urusan rumah tangga jenengan tuh harus diceritakan. Jenengan nek misal kleru goreng tahu padahal disuwene tempe terus didukani, ora usah diceritake. Nggih pun dirapuki ten omah mawon, nggih ngapunten Mas. Wau kula ngertosi tempe kok terus jenengan malah njaluki tahu. Kula ngertosi sambel terasi, nyata jenengan njaluki sambel mentah. Pun diramuki ten omah mboten usah diceritake. Nek diceritake wong liya muncul niku lho, wong-wong yang seneng kalau lihat orang lain itu padu. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, wa man afsada imra'atan ala zaujiha falaisa minna, dengan kalimat yang serupa, mirip-mirip dengan bahasa afsada, merusak. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Dan para mulai saat ini itu dirusak, bar dirusak terus ditutuki. Ora usah harus ini. Begitu sudah pegatan, ternyata melipir-melipir karo sing ngongkon pegatan niku. Wah, niku jahat banget. Nah,
Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan bahwa merusak di sini adalah ngompori untuk minta cerai atau menyebabkan ya, secara tidak langsung orang yang bertanya itu akhirnya bubar. Disebutkan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah, man afsada zaujata imri'in ay aghraha bitolabit tolak awit tasyabbubi fihi faqad ata baban adiman min abwabil kabair. Barang siapa yang merusak istri orang lain atau ngompor-ngompori untuk minta cerai atau menyebabkan cerai, aku nak cerai ra ndiraga tak ragati, wah, maka ia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan lengkapnya niku jane nggih namung semonten materi ini. Tapi penjelasan lengkapnya adalah bahwasanya yang namanya tahbib atau merusak hubungan suami istri adalah dengan cara memprovokasi, menghasut, menjelekkan atau menggoda salah satu pihak agar rumah tangganya rusak. Jadi bisa yang dihasut istrinya untuk pisah, atau bisa yang digoda suaminya untuk meninggalkan istrinya. Dua-duanya itu jelek dalam agama kita. Nabi SAW mengancam pelaku dengan kalimat bukan dari golonganku sebagai bentuk tahdid, ancaman keras, karena perbuatan ini termasuk merusak salah satu ikatan terbesar dalam Islam, yaitu keluarga. Nah, jenengan pernah mendengar hadis tentang iblis ketika dibuang dari surga ke dunia, dia milih tinggal di atas lautan, dan dari situlah dia mengontrol anak buahnya, di mana anak buahnya itu setiap pagi berkeliaran menggoda manusia, nanti sore atau malam laporan, saya sudah membuat si A dan si B berantem, saya sudah membuat si A yang dua utang bayar utang gitu, macam-macam gitu. Nah, sampailah pada laporan anak buahnya yang lain yang mengatakan saya sudah membuat si fulan dan si fulanah cerai. Nah, kepada yang lain-lain itu dia cuma komentari biasa-biasa aja. Nah, begitu yang ngomong ke cerai tadi terus, berarti gue hebat. Misalnya nih gue sebelah gue nih. Makanya dalam konteks godaan syaitan kepada manusia, ternyata godaan sampai membuat pisah itu godaan paling besar di mata seorang iblis. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil tambahannya atau dalil penguatnya apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, Quran surat Al-Baqarah ayat 205, wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang suka membuat kerusakan. Korelasinya, merusak rumah tangga orang lain adalah bentuk ifsad atau kerusakan terbesar dalam sosial dan keagamaan. Maka ia termasuk ayat ini. Jadi wallahu la yuhibbul mufsidin itu jane maknanya bisa umum, dan kalau makna khususnya itu terkait dengan alam semesta. Tapi karena maknanya juga bisa umum, maka bisa termasuk di dalamnya adalah merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga diri sendiri maupun orang lain itu tidak dibenarkan. Kemarin ada anak laki-laki, sebelumnya nggih enten, tapi yang kemarin belum lama, hari Ahad kula ngisi pengawasan IPHI Mojo Songo menika. Enten cah lanang niku goleki kula, karo ngenteni jamaah haji wae Mas ning kono. Nggih. Dugi ten niku cerita. Kula ajeng tanglet ning bingung mau memulai dari mana. Nah, soal apa ini? Soal seorang wanita. Maksudnya sapa kowe ini? Masih anggota keluarga saya. Nah, terus masalahnya apa? Saya tuh melihat dia niku WA-an sama seorang laki-laki yang mana isi WA-nya itu sudah mulai vulgaran gitu. Lah kuwi sapa? Niku masih berhubungan saudara sama saya. Lo masih bedek-bedek lho. Piye membayangkannya seorang wanita masih saudara. Terus lah kok jenengan iso buka HP niki piye? HP ini orang lain tuh enggak boleh dibuka sembarangan. Nah, kebetulan saya bisa mengaksesnya. Nah, saya kira anggap aja itu bude saya, loh, bude jenengan gitu kan. Bude jenengan ya bersih kan duwe ponakan toh. Nah, nek dia melakukan hal yang jelek ya jenengan sanjang aja sama putrane. Bingung juga dia kan akhirnya
kula desak ngono lho. Terus akhire dhek ngomong, "Nah, ngapunten nggih, Tat. Putrane niku kula." Lah berarti ora budhenmu. Berarti ku mbokmu gitu. Nggih ngono. Jadi dia itu mau menyebut ibunya itu malu gitu loh, malu. Itu masalahnya apa? Enggak, semua itu gara-gara reunian. Jadi habis reuninan gitu kan, dia WA-an sama mantannya dulu. Nah bapakmu udah nggak ada, udah meninggal. Yang sana masih punya istri. Dengan umur piro? 20 pinten. Ya berarti ibumu ya 60-an gitu. Berarti sing lanange kono ya 60-an, nggih. Terus WA-ne isine napa? Ya kok isine sayang-sayangan ngono kuwi, terus ngirimi gambar kadang lambene ra dienggo ngoten. Waduh. Iku wis tuwek-tuwek kirimane kaya ngono ya. Ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, godaan setan kayak gitu tuh tidak cuma menimpa cah nom, cah tua barang. Nah, ya wong tua ning kaya bocah gitu. Astagfirullah. Terus gimana Pak Ustaz? Aduh. Nah gimana ya, solusinya ya dinasihati. Nah, tak nasihati gitu dia marahi. Ya dinasihati meneh wong piye-piye kuwi mbokmu ah. Ya jenengan mesti nikah apa dereng? Dereng. Manggon serumah sampe yo. Iya. Ya berarti ketemu terus bedino to. Lah nggih ya wis dinasihati terus. Terus dia tambah bingung. Mas, jenengan omahe mana sih? Sebelah situ lho. Saya orang ketoknya sebulan sekali ngisi pengajian di situ. Iya, saya yo ikut pas jenengan pengajian itu. Makanya kan saya WA jenengan. Oh. Terus kulawan kayak nomor HP maksudnya biar ada masalah itu bisa WA. Ini karena ini urusan pribadi banget, jadi dia nggak mau WA, pengen ketemu. Saya jenengan teko. Nah ibu jenengan enten buatan nek pas kula pengajian. Enten. Ya pun mungkin pas enten kula bahas niku tentang pelakor. Mungkin niku cocok niku wes. Akhirnya dia pulang dengan senang dan tenang. Ngoten nggih. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saya ngomong gini yo. Mbok nek umpama lho Mas, umpama. Mbok ibu jenengan niku kon ngomong wae karo sing lanang, wis aku pengen bojo keloro ngono wae. Lah niku sing bojone semenika mboten kersa lho, kan angel to. Ya kudune ibumu ya mundur wae to, ora usah tak memaksakan diri dengan cara seperti itu. Tapi enek poin apike Mas, ibu jenengan masih mau majelis ilmu. Nah, nanti kita coba masukkan materinya di majelis ilmu itu. Barangkali beliau mau mendengarkan, barangkali. Nggih, niku kemarin yang agak lama, mungkin udah ada setahun. Niku kula digoleki kan. Bareng isi pengajian ten Karanganyar niku ngisi pengajian ten kantor polisi ten penjorone Karanganyar niku. Niku dicegat kula ten Masjid Agung Karanganyar. Cah lanang meneh. Nek niku cerita ibuke, nek sini cerita pake. Jadi dia masih punya bapak Musa, masih punya ibuke sakit. Nah, bapaknya ngurusi anak-anaknya sudah mentas, sudah omah-omah sendiri. Nah, nggak tahu setannya pinter itu. Bapaknya iki ya karo ngurusi garwane yang sakit itu ya lirik-lirik tanggane. Dadi nek ibuke sare ya melipir tengene tanggane. Delalah tanggane niku napa? Pun boten gadah garwa. Tur awake kerep gatelan ngoten niku lho. Dadi kudu enek sing ngukuri ngono. Aduh, angel. Ceritane kali nangis-nangis niku lare kalih niku. Makanya ibu dirahmati Allah nggih. Ketika memang pada akhirnya nggih jenengan mau memulai lagi sebuah jalan rumah tangga nggih, maka mulailah dengan baik. Umpami Mbak Sri nek sing nyedaki ngono kan. Wis langsung wae. Wis serius ora? Nek serius ayo lamaran. Aku juga anak lanang parani. Nek gak serius wis sorry. Aku bukan wanita biasa. Aku bukan seperti yang lain. Tapi mungkin nek jenengan nikah mulai mboten jenengan ra ketemu karo Mas Soim. Karena yang dipertemukan di akhirat niku dengan suaminya yang terakhir. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah 91. Nek tadi Al-Baqarah 205. Al-Maidah 91 menguatkan
sabda Nabi SAW. Sebenarnya sabda atau hadis menguatkan Quran, tapi dalam bab syarah kitab hadis itu biasanya hadisnya terus dicantumkan dalil ayat atau hadisnya juga, kayak syarah Riyadhus Shalihin, kayak syarah hadis Arba'in An-Nawawi gitu. Itu ngomong ke hadis terus syarahnya, penjelasannya ini kadang ada ayatnya, kadang ada hadisnya. Enggak apa-apa nih dalam agama kita, biasa aja. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Maidah 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu sing dipengini itu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Pokoknya setan itu enggak seneng kalau orang pada umumnya, khususnya orang Islam juga, nek damai gitu enggak seneng. Makanya tadi saya sudah singgung di depan. Rumah tangga niku ini kula jane player ngandani jenengan senior kula. Nah, terus di dalam rumah tangga niku jane iki ora enek masalah apa-apa. Tapi apa-apa iso dadi masalah. Bahkan urusan yang kecil sepele pun bisa jadi rame gitu kan. Nah, coba nek piyai dereng nikah lagi seneng-senengan niku. Ambok ngentut toe kok amambu Mas entutku ora wangi. Tapi nek ning rumah tangga mun nyingkir rada adoh ngono, bojone krungu, mau kurang adoh, mambu tekan kene ngono. Lho. Makanya setan itu pinter. Gitu. Termasuk misal wong yang-yangan niku, wah, tak masake ngono ya Mas, dimasake gosong, wah enak tetep dipangan, tapi nek dadi bojone, wah wis rame gitu. Makanya setan tuh ndak seneng hidup damai, saling memaafkan tuh ndak seneng. Senengnya itu pokoknya anggere nek wong rame iku seneng. Mau boleh nek nganti ngapunten nganti paten-patenan itu seneng. Enten piyai setri polisi ngobong bojone, enten cencang diobong, enten piyai jalar bojone dimutilasi nggih. Enten nek ngoten niku setane senenge pol. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki nanti nek dalam istilah bahasa Inggris itu namanya anger management. Jadi seorang muslim itu harus berusaha memanajemen kemarahan. Jangan dituruti. Karena kalau sudah dituruti niku wis kaya geni nek angin bulat-bulat, wah iso nyamber ngendi-ngendi. Dan itu dalam rumah tangga ada juga orang yang marah omahe diobong enten sing nesu karo bojone anake dipateni nggih enten. Ya toh, sing anake ilang Avaro sinten niku lho. Sing ten Jakarta niku lho. Wah nesu karo mboke, ora iso nyandak mboke nyandak anake to, anake dipateni. Anake lagi ning TPA dipapak dipateni. Dipateni ning omah, jekek ning njero mobil, 3 dina nganti mambu. Akhirnya dileboki presek, terus nyeluk dulure, "Wangono aku yo ngubur batang kewan." Ngubure tekan Bogor, padahal yang mateni ten Jakarta. Boten dikubur ya, diuncalke ngono tok ning kali Garing ngoten. Itulah manusia nggih. Makanya ibu yang dirahmati Allah. Nah, korelasi ayat ini dengan tahbib atau mengompori, nah, itu seperti apa? Maka orang yang membuat suami istri saling membenci, maka telah membantu tujuan syaitan, yaitu memecah belah manusia. Maka perbuatan tahbib ini adalah misi syaitan, maka pelakunya itu bisa berpotensi menjadi pengikut syaitan tanpa sadar. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Pokoknya anggar jenengan ditanya orang tentang sebuah kasus tentang rumah tangga, jenengan yang harus jenengan tanamkan dalam diri jenengan, jangan pernah keluar kata-kata mending pegatan. Kecuali memang sudah urgent. Sing tekok niku tangane pun sengkleh gitu kan, motone ireng-ireng kabeh. Wah, kok ngene. Nah, nek niku monggo gitu kan. Kalau emang detail itu yang memukul suaminya, enggak apa-apa jenengan selamatkan, bahkan meminta untuk pisah enggak apa-apa. Tapi nek mung tadi lho, cerita tahu tempe, sambal terasi, apa sambal pecel gitu-gitu, jangan sampai keluar kata-kata cerai nggih. Nggih, bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga yaitu Al-Anfal ayat 1. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Nah niki. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Sehingga ketika jenengan itu ditanyai orang, maka motivasinya itu ya memperbaiki dulu. Jangan kemudian langsung pada perpisahan.
Karena hakikatnya kita itu diminta untuk memperbaiki, menyatukan orang yang retak, bukan kemudian justru malah mecahke gitu. Nah, tahbib itu yang senengnya utuh diretake, retak dipecahke, pecah terus diecer-ecer. Nah, itu wong rusak itu. Dan ngono kuwi terus dadi lagu barang lho. Tak cobone bojomu seminggu. Engko nek cocok tak tutuke, nek ra cocok tak balekke, ngono kuwi ta ketoke. Nggih ta enten ta ketinggalan to. Kula nate mireng mak klebat ngono. Iki menungso apa sing gawe lagu kaya ngene iki. Ya Allah. Atos-atos saestu. Dan kadang lho Bu, kadang enten piyai niku jane ora gagas garwan jenengan. Ning kadang jenengan itu karepe ya mung arep critake ning critane leluwihan, akhirnya wong liya terus mbayangke. Malah bojoku mbiyen kok ya ora ngono gitu kan. Tinimbang aku gagas calon bojo sing ra cetha mungkin ku dadine ya kaya sing biyen. Alah kuwi nggone kancaku kuwi ketoke bojone apik gemati malah tak sikat sisana gitu loh. Pramila hal-hal baik yang memang itu sifatnya itu terlalu detail di rumah, ndak usah jenengan ceritakan. Kowe ngerti ra bojoku kuwi sregep banget. Wis pinter ngaji, salat, kerja sregep, duite sak pira-pira kek aku. Mulih kok kerjane ora tau njuk pijet malah mijeti aku. Aku ora iso turu mah didongengi. Ha niku nek jenengan critake ngoten niku detail. Wong wedok sing krungu niku pengen gitu kan. Fi qulubi marad yang dalam hatinya itu ada penyakit itu terus ngayal, wah aku dadi bojone gitu kan. Lah nek masih punya iman ya genah ngomong karo kancane, nek kuwi aku dadekke bojo kelurung entuk ora. Ngoten masih ndak apa-apa. Tapi kalau sudah dia sendiri yo enggak mau jadi yang kedua, akhirnya piye carane gitu. Tadi itu disilih seminggu sih, kok nek cocok ditutuke. Nek enggak cocok dibalekke. Nah, padahal piyai jaler niku nek di ngotenke yo seneng wong piyai jaler niku inna nafsal amaratun bisu. Angger diasemi wong wedok tuwek ngono ya terus wah, berbunga-bunga. Nah, mulai wis tuwek bengesan meneh gitu kan. Alah wis lali. Nggih. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan islah untuk memperbaiki hubungan, bukan malah merusak. Sedangkan pelaku tahbib, nah, ini melakukan kebalikannya. Maka ini menentang perintah Allah, berarti itu dosa besar. Nah, hadis yang mendukung tentang larangan tahbib yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau Nabi SAW mengatakan innal mufsida laisa bimuslih. Orang yang gaweane ngrusak kuwi ora mungkin ngapik-apik memperbaiki hubungan. Sehingga jenengan harusnya niteni ngapunten. Pokoknya saya tidak nyebut nama. Jadi misal jenengan niteni si fulanah kae. Jadi jenengan misal gadah rencang. Kok kowe pegatane piye to ketoke gak bojomu gemati. Oh pas kae iki jane ya mung salah paham gara-gara tahu apa tempe. Nah terus lah aku tekok karo si fulan kae lho. Terus malah kon pegatan. Oh alah. Nah nek jenengan mireng ngoten niku, jenengan pun titeni niku si fulanah niku lho. Berarti aja cerita karo kae. Ana jenengan mungkin cerita liyane, jangan bayem apa jangan terong, yo tetep kesimpulannya kon pegatan. Dan niku nate kula ngisi pengawasan ten Jogja niku ibu-ibu ya. Niku enten sing tanget niku sing inti dari pertanyaannya itu adalah napa? Sebuah penyesalan kenapa dia minta cerai dari suaminya. Teng tekoke nganti nangis-nangis. Lah sakniki garwa jenengan pun megat jenengan terus pripun? Lah nggih to. Terus kula tekoki, lah sing kan jenengan njaluk pegat iku sing kanca kula sing sing memotivasi ngono. Lah ngene wae nek jenengan ra isin. Nah sakniki kan gampang rasa ketemu wong di WA kan saged ngono. Mang WA, Mas ngapunten kula tesih remen kalian jenengan, mang wangsuli melih kula tenggo. Ngoten. Mantun mboten nggih kula jane kersa ning piyane pun nikah melih. Waduh lah kan. Kapok wae. Terus kula nggih terus kula tesih dereng nyerah itu. Kosek Bu. Nikah to, berarti suami jenengan orang baik. Ya jenengan jadilah wanita baik. Ya wis ngomong wae dadi yang kedua ngono. Terus dhek ngomong, nek ngoten kula nggih mboten remen, kula tuh pengine cuma satu-satunya. Waduh, sangel iki. Akhirnya enggak lama dari situ, mungkin enggak nyampe setahun, mungkin 6 bulan. Nah, wong sing setri niku nggih mboten istilahnya dereng sepuh sangat kesinem kan. Tapi nggih niku lho termotivasi sama teman yang jelek. Akhirnya nikah beliau. Nah, nikah. Nah, seminggu yang lalu kalau nggak salah, ten WA grup pengawasan Jogja niku ada WA.
suaminya niku kepleset napa ketabrak meninggal. Nggih. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam bab nikmat manusia itu akan menyadari nikmat besar dari Allah ketika nikmatnya itu hilang. Jenengan baru akan sadar sehat itu nikmat kalau jenengan sakit. Sematan ugi pasangan, jenengan baru akan sadar pasangan itu sebuah nikmat ketika dia sudah tidak ada. Apakah meninggal, apakah tadi itu pisah gitu. Makanya kalau meninggalkan kita udah tidak bisa ngerem ya. Tapi nek pisah, nah itu kan jenengan bisa mengantisipasi, ya, mengantisipasi. Makanya bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niku hadis yang pertama. Pokoknya anggar ketemu wong sing gaene ngeker-eker urusan rumah tanggane orang, jenengan ampun cedak-cedak. Nah, karena ndak lama nanti rumah tangga jenengan bakal diorak-arik. Yang kedua, ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan. Dan ngapunten tahbib ngeten iki kadang niku wonge jenenge ustad bareng lho kadang. Makanya jenengan nek konsultasi kali ustad, nek anggar candane titik-titik kon cerai hati-hati. Nah, hati-hati. Nanti ustadnya yo lagi pencarian. Nah, karo bandingke nek jamaah nek sing luwih ayu timbang bojone, nah dia siap untuk menampung. Wis rasa kalih niku kalih kula mawon. Nah, lah atos-atos sih. Pokoknya niku anggar wong niku misinya adalah merusak rumah tangga, mau itu orang awam, ustadz, ustadzah, guru, apapun, maka jangan didengarkan. Tapi kalau memang ada tingkat keparahan dalam masalah, nah itu boleh. Misal tadi saya contohkan, suami ini sudah main tangan sampai istrinya sudah parah, bapak belur pun ketok, gitu kan. Bahkan divisum ya bener gitu kan. Nah maka yang kayak gitu nggak apa-apa kalau bisa. Tapi kalau tadi loh urusan-urusan sepele itu jangan. Nah, kemudian hadis berikutnya Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan la yadkhulul jannata al-qattat. Tidak akan masuk surga orang yang al-qattat, memutus hubungan orang lain. Nanti dalam kalimat yang lain la yadkhulul jannata qati'un ai qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, walaupun konteksnya adalah silaturahim, walaupun konteksnya adalah hubungan kekeluargaan, maka sebuah dalil bisa dimaknai umum, bisa dimaknai khusus. Mungkin secara khusus adalah untuk urusan tali silaturahim, tapi secara umum merusak hubungan, hubungan suami istri itu jelek. Sehingga kalau itu sudah rusak, rusaklah rumah tangga orang, maka tidak akan masuk surga. Korelasinya adalah jika memutuskan hubungan kekerabatan saja itu dosa besar, maka memutuskan hubungan suami istri lebih besar lagi dosanya, karena bukan kerabat. Karena ketemu bersatukan dengan menyebut nama Allah dalam ikrar nikahnya itu, dalam dalam ijab kabulnya gitu. Jadi lali. Nah, di situ maka sudah mempersaksikan ikatannya kepada Allah, maka kok kemudian dirusak, nah maka itu dosa besar. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkataan para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan at-tahbib min akbari asbabil fasad fil asari. Yang namanya tahbib itu salah satu sebab terbesar rusaknya rumah tangga. Waqad addahu al ulama minal kabair, dan para ulama sebagiannya memasukkan itu sebagai dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-muhabbib min aqdomin nas isman, orang yang seneng merusak rumah tangga orang lain itu adalah orang yang memiliki dosa atau pelaku dosa yang besar. Li'annahu yas'a fit tafriqi ma jama'ahullah, karena dia nyata-nyata memisahkan dua orang yang bertemu dengan menyebut nama Allah dalam ijab qabul tadi. Iqasatul Lahwan jilid 2. Al-Imam Al-Munawi mengatakan man afsada zauja tarrajuli au abdahu fahuwa kharijum min sunnati Nabi SAW. Siapa yang merusak istri seorang atau memisahkan seorang istri dari suaminya, maka hakikatnya dia sudah menjauh dari sunnah Nabi SAW. Karena sunnahnya itu deket ke. Sunnah ini pun jenengan gadah rencang, jaler, dudo, setri rondo, niku digatoke nek saged. Boten malah gadah rencang tesih utuh omah-omah malah dibubarke didadekke rondo kalih dudo. Nah niku kelentu. Nggih. Makanya
Nggih, reuninan itu jenengan harus hadir untuk menjadikan reuninan itu formulasinya itu jadi kegiatan yang baik. Jangan jadi ajang untuk niku wau. CLBK, cinta lama bonyok lagi niku lho. Nah, ampun nggih. Wis pun mantan TK, mantan PAUD wis ben kan. Pokoknya nek jenengan tesih gadah garwa hari inilah itu yang jenengan harus lihat dengan kacamata kuda. Mboten usah ngelirik masa lalu kan. Mboten usah ngelirik masa lalu. Kowe kelingan aku ora, aku mbiyen sing gawe ning pake talok kowe kae lho. Ngomong talok lho. Garwa jenengan yang ngono yane mulih kok ke apel, kok ke pir. Mosok arep ditinggal gara-gara talok gitu kan. Talok ngertos? Kersen. Ini kersen mungkin tempat lain namanya seri ngono. Nah, Ibu bin dirahmati Allah, kesimpulannya materi ini mboten kata. Tahbib adalah dosa besar. Dan tahbib adalah kegiatan perbuatan memisahkan pasangan yang masih sah dengan sebab-sebab yang tidak bisa diterima oleh syariat. Artinya sebabnya itu sebab-sebab sepele, ringan ini. Dan ini nyata berdasarkan hadis, Al-Quran dan ijma' para ulama. Kemudian yang kedua, termasuk tahbib adalah menghasut seorang wanita untuk membenci suaminya atau menggoda istri orang. Nah, yang pertama tadi bisa dilakukan laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menggoda istri orang berarti yang melakukan laki-laki. Atau kemudian menyebarkan aib rumah tangga orang lain, biar kemudian rumah tangganya tambah ruwet gitu kan. Loh, kok artiku ki aku nek ning njaba nek ngentoti tak empet lho. Kok iso nek wong jagongane nyritake aku iki. Bojone sing setri niku wis abang ireng. Kok iso nyritake aku ya padahal aku nek ning ngendi-endi tak empet lho. Emang kowe cerita karo sapa? Aku ceritane ora karo sapa-sapa ya mung karo si fulanah kae padahal aku ya ngomong aja cerita sapa-sapa. Si fulanah ya pas cerita aja cerita sapa-sapa. Wae ngetitane aja cerita sapa-sapa yo. Nah, akhirnya pas jagongan sak tendo kajang nih kok ngerti kabeh, tapi aine ning mburi. Nah, nembe dahar sop malah ra kolu. Nggih. Biben dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memprovokasi perceraian. Pokoknya nek ora pisan, aku ra iso tenang. Aku kepikiran terus kowe. Wah, ngapain mikir temen sampai kayak gitu. Kemudian yang ketiga, perbuatan ini adalah bentuk kerusakan sosial terbesar dan termasuk usaha dari syaitan. Jadi syaitan itu prestasi terbesarnya kalau bisa merusak rumah tangga. Dan kalau ada manusia yang mengaminkan ini, mengikuti perbuatan syaitan ini, ya udah jadi temannya syaitan. Kemudian yang keempat, keluarga adalah bangunan yang Allah muliakan sehingga merusaknya adalah dosa besar. Jadi ketika ada orang yang sudah mau melangkah ke pernikahan, itu sebuah prestasi luar biasa. Makanya jenengan kan kalau hadir itu kan diminta untuk berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair gitu toh. Ora hafal mahasiswane muga-muga samawa yo. Ya nek saged dihafalke. Wong jenengan tujuannya diundang untuk datang niku mendoakan itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair ngoten to. Nah, kadang niku ya sing duwe hajat barang ya kadang sing penting pestane rame, suguhane mantep, enten hiburane jos ngoten niku. Ngantos nate lho, ngapunten niki nggih. Rencang, enten rencang ten kantor niku. Kan CPNS enggal terus dilalah sekian bulan itu ajeng nikah ulem-ulem gitu. Nah kula lihat ten daftar acarane kok ketoke ora enek pengajian. Ya kula wong kurang gawean nawari. Lah apa tak isi Mbak tausiah. Boten usah Pak. Oh nggih pun. Lah apa donga wae nggih boten usah. Ternyata napa campur sarine suwe banget. Itu loh. Lalu jenengan iki nek nikahke putrane niku intine itu kan njaluk donga ora njaluk nyanyi to. Nek njaluk donga niku nggih dicelukke sing ndongake, dicelukke ustaze sing memberikan tausiah ngoten. Bahkan sebenarnya kalau kita mau tarik mundur ke belakang ketika jenengan mau menikahkan putra jenengan harus memastikan dia itu paham fikih nikah. Nikah ki apa, engko nek rumah tangga ki piye. Calon mantu jenengan nggih ngoten gitu. Kadang lah sepenting sarjana, sepenting dokter. Nah lah wis dinikahke. Wah, gandeng niku pun napa gelare teng tritik. Nah, jabatane pun sae gitu kan. Akhirnya goleke
ledek segala macem gitu kan. Nah, akhirnya malah nopo? Malah enten sing remenan kalih ledek ini malah jadi sumber fitnah. Nggih, terus nek saran saya jenengan nek nikah putrane acarane sak madya mau mboten sah wonten ledeke ngoten niku mboten usah. Penting kumpul mengumumkan putra saya sudah nikah, nyuwun donga pangestu, menghadirkan ustadz untuk memberikan tausiah gitu kan. Enggak usah lama. 5 10 atau 15 menit kesuwen. 10 menit mawon. Nah, doa sebentar gitu kan. Nanti diaminkan semua, selesai sudah. Sesimpel itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf niku ketika menikah dereng gadah bondo kathah sebagaimana sejarah menyatat dia orang kaya. Niku beliau nggak berani bikin walimah, tapi kata Nabi aulim walau bisyat, walimah oleh walaupun mau nganggo wedhus siji, syat niku wedhus tunggal. Nah, jadi standar walimah dalam Islam niku mboten muluk-muluk, jenengan boleh wedhus tunggal di dahar di piyai sing nyukupi wedhus tunggal niku nek sak RT cukup mboten to? Bu, cekap to, nggih berarti sak RT mawon. Atau yang sejumlah sak RT, jumlah sak RT niku ya mungkin sak RT ora kabeh, orang tertentu kali sederek tertentu. Pokoknya gue ngentekke wedhus tunggal niku lho. Nah niku dalam Islam niku pun niku walimah yang pas gitu. Mboten usah mbeleh sapi mboten usah. Nah, kadang nanggap ledek niku dite iso tuku sapi lho. Tarife larang lho niku, minimal 15 juta, 20 juta. Iso tuku peden niku. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggih tahbib itu jelek karena dia merusak hubungan yang Allah muliakan. Orang jomblo dimuliakan dengan menikah kok malah dipisah. Nah, itu jelek. Kemudian yang kelima, pelakunya terancam dengan sabda Nabi bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami ini menyedihkan. Kenapa? Nanti orangnya itu ketika datang ke Telaga Al-Kautsar, itu diusir. No. Nabi sampai gondeli. Iku umatku. Enek buktine bekas wudu. Malaikat mengatakan, kowe ora ngerti kelakuan nih. Antala tadri ma'ahdasu ba'daka. Kamu ndak tahu kelakuan dia setelah kamu itu pergi, ndak tahu. Ya, ada ulama yang menerjemahkan itu sebagai umat yang sudah murtad dari jalan Muhammad, ada. Tapi nek saya ndak cocok karena nek murtad itu nyemplung neraka. Nah, nanti ada juga yang menerjemahkan itu orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, kemudian yang ketiga, nah saya lebih condong kepada itulah orang-orang yang mendapatkan ancaman Nabi laisa minna, bukan golonganku. Jadi bukan golonganku niku nek diwaca tok ketoke biasa, tapi nek ngalami sampai nanti kita itu jane umat Nabi Muhammad ning nyedak gak etuk, wah itu kesedihan luar biasa. Nah mulai ten akhirat. Padahal sebagai proses hari kiamat bahwasanya innal qabra awalum manzilin min manazilil akhirah. Kuburan niku adalah tahap pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Setelah jenengan dikubur mungkin bangkit, bar niku kemudian hisab mizan, kemudian syafaat, kemudian telaga. Niku sejak jenengan ten kuburan niku mboten dikai ngombe, terus dibangkit kira dikai ngombe, hisab mizan ngantri ora dikai ngombe. Pokoke ngelak matahari niku didekatkan 1 mil. Nah, nanti ten telaga niku jenengan dikai telaga, Nabi dikasih telaga, terus jenengan dikai gelas, kan nyiduk kan ngunjuk. Nek ngunjuk keng mriku jenengan mboten ngelak selama-lamanya. Nah, kok iki malah meh ngumpul, meh nyedak, meh ngombe diusir. Nah, gara-gara napa? Ngokrek-okrek rumah tanggane kancane. Laisa minna, bukan golongan kami. Nanti hadis tentang laisa minna itu banyak. Laisa minna itu banyak. Makanya jenengan nek mireng hadis laisa minna, saran saya biar menjadi perhatian buat diri kita, biar menjadi pelajaran buat diri kita, jenengan bayang kene ampun sing enteng bayangke saya abot. Wah, kena aku nglakoni iki, engko aku nek ning telaga mengarep njaluk ngombe sak teguk ra entuk, ngelak banget rasane mesti. Matahari dekatkan 1 mil. 1 mil niku pinten to? 1 mil niku 1,2 atau 1,6 kilometer. Cedak banget, panas. Makanya nanti dalam hadis tentang 7 golongan yaitu sabatun yudiluhumullah fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang dapat naungan, yang naungan itu tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah. Nanti dalam hadis yang lain naungan itu adalah arsy Allah yang maha besar itu yang menaungi dari panasnya matahari. Nah, maka yang enggak kena naungan itu ada yang tenggelam dengan keringatnya karena dosanya. Jadi dosanya menyebabkan dia takut kepada Allah Ar-Rahman yang mendekat dengan arsy-Nya yang dipikul oleh 7 malaikat yang besar-besar.
Nah dia kemudian ketakutan, akhirnya tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai telinga, ada yang tenggelam sampai dada, ada yang tenggelam sampai kempol, betis, ada yang tenggelam sampai mata kaki. Nah kondisi yang seperti itu kondisi yang menakutkan, yang harusnya kita berhati-hati selama di dunia. Intinya dunia niku sementara nggak lama, maka jangan banyak menyiapkan PR, jangan banyak melakukan dosa, wabil khusus dosa-dosa besar yang nyata-nyata ancamannya banyak. Nah karena dosa-dosa besar yang banyak ancamannya ini nanti kalau kemudian dituntut di akhirat, tidak ada dekengan yang bisa membantu panjenengan kecuali diri jenengan sendiri dan izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makaten, mudah-mudahan bisa difahami poin yang ke-8, yaitu larangan merusak rumah tangga orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alakum minkum. Kita tutup dengan doa ngoten. Semoga kita berdoa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kula golek doane nggih. Ini sementara menjadi doa andalan saya karena banyak musibah. Monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah menciptakan kami. Walakal hamdu bima hadaitana. Segala puji bagi Engkau karena Engkau telah memberikan kami hidayah. Walakal hamdu bima 'allamtana. Segala puji bagi Engkau karena Engkau telah mengajarkan kami ilmu yang baik. Walakal hamdu bima razaqtana. Dan segala puji bagi Engkau karena Engkau telah memberikan kami rizki. Walakal hamdu bil Islam. Segala puji bagi Engkau karena kami sudah menjadi orang Islam. Walakal hamdu bil iman. Dan segala puji bagi Engkau atas nikmat iman yang kami miliki. Walakal hamdu bil Quran. Dan segala puji bagi Engkau karena Engkau telah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan kami mengikutinya. Walakal hamdu bi ambalaghtana Ramadan. Dan segala puji bagi Engkau yang telah menyampaikan kami nanti sampai di bulan Ramadan. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah kami nanti di bulan Ramadan untuk senang mudah dalam berpuasa, salat malam, membaca Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Rabb yang maha penyayang di antara maha penyayang. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham. Ya Allah, Rabb yang menghilangkan kegelisahan, yang menyingkap semua kesedihan. Ya rahmanat dunya wal akhirati wa rahimahuma. Yang mengasihi dunia, mengasihi akhirat serta mengasihi di antara keduanya. As'aluka rahmatan min indik tughnina an rahmati man siwak. Kami di sini memohon rahmat Engkau dari sisi Engkau yang itu mencukupkan kami dengan tidak meminta rahmat kepada selain Engkau. La ilaha illallah wa anta tamama syafaqas samawati wal aradina wa darat. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Sebanyak jumlah makhluk-makhluk yang melangkah dan berjalan di antara langit-langit dan bumi-bumi serta di antara keduanya. Walhamdulillahilladzi biyadihi mafatihul faraj. Segala puji bagi Engkau yang di tangan Engkau lah semua jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Ya farajana idza ughliqatil abwab. Ya Rabb kami, tempat berkeluh kesah kami jika pintu-pintu telah tertutup. Wa ya raja'ana idzan qata'atil asbab. Dan apabila semua jalan sudah terputus, wahila bainana wa bainal ahli wal ashab. Dan terhalang sudah kami dengan keluarga dan sahabat kami, maka tidak ada jalan keluar kecuali kami harus kembali kepada Engkau. Innaka tasma'u kalamana. Engkau mendengar apa yang kami ucapkan ini. Wa tara makanana. Dan Engkau melihat keberadaan kami di sini. Wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana. La yakhfa 'alaika syai'un min amrina. Dan Engkau mengetahui rahasia yang kami rahasiakan dan semua kenyataan yang ada dalam diri kami. Tidak tersembunyi sedikit pun dari urusan kami dari Engkau. Ilmu kafina sabik wa qada'uka bina muhid. Ilmu Engkau mendahului kami dan ketetapan Engkau meliputi kami. Ata'naka fasyakartana. Kami taat kepada Engkau dan Engkau membalas ketaatan itu dengan nikmat yang sangat banyak. Wa asainaka fa amhaltana. Tapi kami juga bermaksiat kepada Engkau dan Engkau menangguhkan adab untuk kami. Wa irja'na ilaika qabiltana. Dan jika kami kembali kepada Engkau, Engkau masih mau menerima kami yang banyak dosa ini. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Ya Rabb kami yang maha suci, sesungguhnya kami ini hanya orang-orang dolim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, nescaya kami ini orang-orang yang merugi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha Pemaaf, menyukai memberikan maaf, dan maafkanlah dosa-dosa kami semua di sini. Allahumma ksifil ghummah an hadhil ummah. Ya Allah, singkapkan, hilangkanlah semua kesedihan karena bencana dari umat ini. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina. Ya Allah, hindarkanlah diri kami ini dari mahalnya harga-harga, wabah penyakit, riba dan zina, wazzalazila wal mihan, serta gempa bumi, ujian dan buruknya fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat kami, wabil khusus nikmat keluarga yang hari ini kami bahas, wa tahaffuli afiatik, dan dari berubahnya kesehatan kami yang dulu sehat kemudian menjadi sakit, wa fujaati nikmatik, dan dari datangnya siksamu secara tiba-tiba, wa jami'i sahwatik, dan dari segala kemurkaan Engkau. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami minta perlindungan dari Engkau dari semua penyakit, baik penyakit gila, kusta, belang, dan dari semua penyakit yang buruk. Ya Rabbana wa khaliqana wa ilahana. Ya Rabb kami, ya pencipta kami, ya ilah kami. Inna bina bi ibadika fi kulli makanin minad diki wa syiddati wal alwa ma la tushka illa ilaik. Sesungguhnya apabila kami tertimpa musibah di semua tempat, baik berupa kesempitan, kesusahan, penderitaan, maka tidak ada tempat mengadu kecuali Engkau. Wa ma ya'lamuhu illa anta, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan kami dengan detail kecuali Engkau. Ilahana dhaqat alainal ardu bima rahubat. Ya Rabb kami, bumi ini terasa sempit kalau Engkau palingkan, kalau kami berpaling dari Engkau. Wala malja'a minka illa ilaik, dan tidak ada tempat berlindung dari adab Engkau melainkan hanya kepada Engkau. Wa jannibna da' wa qina minal bala, dan jauhkanlah kami dari penyakit dan lindungilah kami dari semua bencana. Ya sami'ad du'a, wahai Rabb yang Maha mendengar doa-doa. Allahumma ja'alna min kulli hammin faraja. Ya Allah, jadikanlah hidup kami yang sempit penuh kegelisahan jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja, dan jadikanlah pada semua masalah kami ada solusi. Wa min kulli bala'in afiyah, kalau pada akhirnya kami mendapatkan musibah maka selamatkanlah kami bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya man la tadi'u indahul wada'i, wahai Rabb yang tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan titipan yang dititipkan. Nastaudi'uka dinana wa imanana, kami titipkan kepada Engkau agama kami, iman kami, wasihatana wa afiatana, dan kesehatan kami dan keselamatan kami, wa dzurriyyatana wa walidina, dan kami titipkan keturunan-keturunan kami dan orang-orang tua kami, wa azwajana wa ahbabana, dan kami titipkan pasangan-pasangan kami dan orang-orang yang kami cintai, wa qadatana wa ulata umurina, dan kami titipkan pemimpin-pemimpin kami serta penguasa-penguasa urusan-urusan kami, wa amnana wa biladana wa biladil muslimin, dan kami titipkan keamanan negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma anzil alaina sakinata wa tuma'ninah wa ridha was sabat. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ketenangan, ketentraman, keridhaan dan keteguhan hati. Wa raddana ilaika raddan jamila, dan kalau kami pulang kepada Engkau maka terimalah kami dengan kepulangan yang indah. Allahumma jma' bihi kalimatal ummah alal kitabi was sunnah. Ya Allah, satukanlah umat ini di atas Al-Quran dan sunnah. Walikulli ma fihi sholatul lil biladi wal ibad, dan jadikanlah pemimpin kami selalu bekerja untuk kebaikan negeri ini dan hamba-hambamu yang ada di sini. Allahumma fadna wa iyyahu bihifdzik. Ya Allah, jagalah mereka dan kami dengan penjagaanmu. Wa qla'na wa iyyahum bi ri'ayatik, dan peliharalah kami dan mereka dengan pemeliharaanmu. Allahumma inna na'udzubika biridhoka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami semua berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan kami berlindung dari hukumanmu dengan keselamatanmu, wa bika la nuhsi sana'an alaik, dan kami berlindung dari adabmu, kami tidak mampu menghitung pujian yang layak untuk Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makatan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.